Ya Allah, saya tersesat. Bagaimana ini? Terlanjur masuk ke sini. Ya teman-teman, langsung aja ya teman-teman ya. Saya di sini ingin menceritakan kisah nyata dan pengalaman dari seorang teman ya, teman saya sendiri, dan ceritanya emang sudah cukup lama ya teman-teman. Jadi dia ini punya pengalaman yang cukup horor ya teman-teman ya. Pengalaman yang cukup horor dan terjadi masih di daerah saya ya, di daerah Banten ya teman-teman ya. Saya tidak bisa menyebutkan daerah secara detailnya, secara spesifiknya saya nggak bisa sebutkan karena dikhawatirkan akan menjadi momok gitu teman-teman ya, akan jadi hal-hal yang ya banyak hal, takutnya ada hal-hal yang tidak berkenan gitu teman-teman ya akan daerah tersebut. Dan ini kebetulan menjadi sebuah cerita dan pengalaman gitu teman-teman. Jadi ceritanya begini, sederhana ya teman-teman ya. Teman saya ini pemain GoFood. Pada saat itu dia dapat orderan GoFood argo jarak jauh teman-teman, argo jarak jauh antar ke suatu daerah yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang pasti di daerah Serang, Provinsi Banten ya teman-teman. Masuk ke dalam sebuah perkampungan dan melintasi beberapa pesawahan gitu kan. Jauh lah, cukup jauh ya, argo panjang ya teman-teman ya. Dan lantas kemudian pada saat itu sore menjelang maghrib ya. Sampai sana itu maghrib, nyaris bedung maghrib ya teman-teman ya. Suasana di daerah tersebut emang jauh dari keramaian, jauh dari kota, dan suasananya mau maghrib ya teman-teman ya. Jadi suasananya sih pada saat itu habis hujan dan kayak suasana langit itu ya kuning-kuning gitu teman-teman ya. Buat hujan gimana sih gitu teman-teman ya. Tapi malamnya cerah gitu tuh. Menjelang malam tapi menjelang cerah gitu teman-teman ya. Nah, kemudian nggak lama dia dapat orderan lagi GoFood teman-teman ya. Karena dia orang asing di daerah tersebut, jadi kurang tahu daerah tersebut dan asal pick up saja teman-teman. Dia nggak pikir panjang karena ngejar maghrib juga, orderan telanjur masuk, ya udah langsung dia pick up orderan tersebut, langsung nggak pikir panjang, langsung tekan map aja, arahkan sesuai map. Nggak tahunya map tersebut mengarahkan dia ke jalan yang namanya map ya teman-teman ya, namanya Google Map itu kan selalu mengarahkan yang daerah terdekat. Rupanya itu jalan pintas teman-teman. Kalau jalan besarnya emang agak jauh memutar. Karena dia nggak ngeh dan langsung main pencet-pencet aja di Google Map-nya, diarahkanlah dia masuk ke daerah-daerah pesawahan, masuk ke pinggiran. Emang sih agak nyebrang gitu, jalan pintas, tapi memintasnya itu melintasi beberapa area-area rawan yang maksudnya rawan horor gitu teman-teman ya. Cerita dia sama saya kan, rawan horor, dan kemudian dia ini pada saat itu menjelang maghrib lagi teman-teman. Suasananya itu gimana sih ya, gelap kekuning-kuningan gitu. Awalnya masuk ke daerah pesawahan teman-teman, daerah pesawahan, terus ada bangunan-bangunan rumah yang udah lama berpenghuni gitu kan dilewati. Lalu malah melintas ke kuburan teman-teman, ke pemakaman. Di mana ini dia baru ngeh, lihat buka map, buka HP. Wah, di mana? Dari ujung ke ujung udah jauh dari keramaian teman-teman. Dari ujung ke ujung udah jauh dari keramaian, dan dia ya udah telanjur, pikir dia kan. Telanjur. Ini menuju resto ya teman-teman, masih menuju resto. Rupanya restonya masih di ujung sana teman-teman, harus menyeberangi hutan kecil tersebut yang diantaranya ada pemakaman, ada sawah-sawahan, dan itu udah sore, sepi, nggak ada orang gitu teman-teman ya. Jadi selain yang ditakutkan begal, yang ditakutkan ya bobongkong begitu teman-teman, bobongkong goib gitu teman-teman. Dia berpikir udah telanjur, ya udah bablas aja, nekat aja gitu kan ya, bablas ngebut. Taunya di depan dia melihat ada rumah nih, ada kelihatan atapnya nih dari tempat dia berkendara, kelihatan di ujung sana ada atap katanya kan, kelihatan atapnya, dia nyamperin gitu kan. Setelah dideketin, itu rupanya atap apa? Itu atap yang berada di pemakaman, di kuburan. Jadi kayak semacam pos gitu. Pos yang di situ tuh tempat keranda, tempat kamar, tempat penyimpanan kain kapan, segala macam bentuk tetek bengek yang dibutuhkan untuk prosesi pemakaman. Lah disimpannya di gudang makam di situ. Dia pikir itu perkampungan dan perumahan gitu, atau sebuah rumah. Ternyata itu cuma gudang untuk menyimpan peralatan persiapan prosesi pemakaman di situ. Aduh, rupanya ya itu berarti dia melintasi pekuburan di situ. Suasana maghrib. Bahkan udah menjelang maghrib teman-teman, udah malam gitu kan, dia udah telanjur. Ya mau nggak mau dia terus melintasi. Dan dia cerita ke saya,
itu dia sempat melintasi daerah tersebut beberapa kali. Nggak tahu dia berhalusinasi atau emang realnya demikian. Yang pasti dia itu melewati tempat yang sama beberapa kali teman-teman, dan mirip-mirip sama, termasuk bangunan tersebut beberapa kali, situ lagi situ lagi. Aduh, nggak tahu dia cerita benar atau emang kenyataannya seperti itu, atau memang realnya dia berhalusinasi, saya nggak tahu ya. Ceritanya seperti itu teman-teman. Akhirnya ya nggak tahu ya ceritanya seperti apa ya. Akhirnya dia berhasil aja menemukan restonya dengan berbagai macam rintangan dan adrenalin yang menimbulkan bulu kuduk berdiri, dan akhirnya dia menemukan resto itu, dan akhirnya dia berhati-hati untuk mengantar orderan walaupun jauh, tetapi tidak melewati jalan pintas yang kira-kira membuat dia ini menaikkan bulu kuduknya lagi gitu teman-teman ya. Dan itu pengalaman dan cerita Ariel, ceritanya Agatha, dia cerita kepada saya sempat katanya di daerah ini katanya. Makanya teman-teman, saran saya buat teman-teman, hati-hati, selalu hati-hati dimanapun berada. Hati-hati bukan hanya berkendara ya teman-teman, tetap pikiran kita, kejernihan pikiran kita harus, pada saat lelah, pada saat suasana udah mulai gelap, kita tetap harus fokus, ini yang ngantar kemana, jalannya kemana, kalau lewat jalan pintas ini kira-kira aman apa enggak gitu kan, rawan apa enggak, di daerah mana. Kalau belum dikenali daerah tersebut ya jangan nekat-nekat lewat situ gitu teman-teman, gitu. Mending kalau di daerah kota ya teman-teman ya, gitu kan, masih banyak orang lalu lalang. Ini kan di daerah perkampungan kecil, di pinggiran, tepi kali, tepi sawah, nggak ada orang, malam pula kan, kuburan pula kan, melewati perkuburan kampung. Gimana sih namanya kuburan kampung itu kan, beda gitu kan, agak, maksudnya yang jauh dari keramaian, gimana gitu rasanya itu. Walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kan pikiran kita ini sudah terdoktrin sendiri bahwa sesuatu yang serem gitu teman-teman, dan itu bisa membahayakan kita gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya sini saja sepintas cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan acuan ya teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam Hotos. I am Irjan. Someone please.